Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, di bulan suci Ramadan, kita selalu melihat orang-orang semangat melaksanakan ibadah, siang maupun malam. Pada siang hari, mereka pergi bekerja sambil berpuasa. Pada saat malam hari tiba, kita berbuka puasa di rumah. Kita melaksanakan sholat tarawih bersama keluarga. Kemudian kita bertadarus. Kita punya target menghatamkan Al-Quran. 1 bulan 1 kali, 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali. Kemudian saat malam tiba, kita melaksanakan sholat malam. Kita melaksanakan sholat witir. Begitu saja, terus berputar hari ke hari, sehingga akhirnya kita melaksanakan melalui bulan Ramadan dengan penuh kebaikan. Namun ini semua tidak akan terjadi kalau misalnya tidak ada yang mengajak, saudara-saudara. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada istilah referral di dalam agama Islam, yang mana jika kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka saat orang lain tersebut melaksanakan sesuai apa yang kita ajak, orang lain tersebut mendapatkan pahala, kita yang mengajak juga mendapatkan pahala. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man dalla ala khairin, falahu mithli ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Jika Anda menunjukkan seseorang, ini loh, jalan menuju masjid, kalau Anda mau sholat, pergilah ke sana. Dengan Anda menunjukkan jalan tersebut saja, Anda sudah mendapatkan kebaikan setiap langkah yang dilalui oleh orang tersebut untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid. Jika Anda seorang kepala keluarga, Anda memerintahkan mengajak anak dan istri Anda, ayo malam ini kita semua tadarus. Targetnya malam ini kita 1 juz. Dengan arahan Anda sebagai kepala keluarga, saat anak dan istri Anda membaca Al-Quran pada malam hari tersebut, pahalanya juga akan mengalir kepada Anda. Saat Anda sebagai pimpinan di sebuah perusahaan, Anda mengajak seluruh tim maupun karyawan Anda untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid. Semua yang di kantor ini harus melaksanakan sholat zuhur berjamaah dengan saya, maka setiap pahala orang yang melaksanakan sholat zuhur bisa jadi adalah pahala yang akan datang kepada Anda. Inilah salah satu bentuk ajaran di dalam agama Islam, yang mana kebaikan tidak hanya dapat disampaikan oleh seorang da'i, oleh seorang kiai maupun seorang ustadz. Jika Anda adalah kepala keluarga, Anda diperintahkan untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan untuk anak dan istri Anda. Oleh karena itu juga, ulama mengatakan, jika Anda seorang ayah atau seorang ibu, ajarkanlah anak Anda membaca Al-Quran. Minimal, ajarkanlah anak Anda membaca surah Al-Fatihah. Karena apa? Di dalam setiap hari, kita melaksanakan sholat, kita akan membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat kita. Minimal sekali, setiap rakaat itu, anak kita membaca surah Al-Fatihah, akan menjadi pahala yang mengalir kebaikannya kepada kita, ayahnya, yang mengajarkan Al-Fatihah untuk anaknya. Ini juga berkesinambungan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Di antara 3 hal tersebut adalah ilmu yang diambil manfaatnya. Jika kita adalah seorang kepala keluarga, kita mengajak kebaikan kepada anak dan istri kita, maka senantiasa pahala tersebut akan mengalir kepada kita. Ini merupakan salah satu bentuk yang nyata bahwa mengajak kepada kebaikan bukan hanya tugas seorang dai maupun ustadz. Jika Anda adalah seorang teman, maka tugas Anda di tempat lingkungan Anda adalah mengingatkan teman-teman yang lain untuk tidak berbuat yang anarkis, tidak berkata-kata yang buruk, tidak berperilaku yang kasar. Semua ini apa? Demi mewujudkan bahwa orang-orang yang berada di sekitar Anda akan merasa aman dari lisan Anda maupun dari tangan Anda. Sahabat, pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita ajak orang-orang yang pernah bertatap muka dengan kita, orang-orang yang berada di sekitar kita, untuk selalu mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad SAW, mengerjakan kebaikan, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dengan lisan, mengingatkan juga sangat dianjurkan dengan akhlak, dengan perbuatan. Justru perbuatan atau akhlak yang kita tunjukkan kepada orang lain merupakan ajakan yang paling besar pengaruhnya dibandingkan hanya dengan lisan. Maka sebelum kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, alangkah lebih bagus, lebih indah
Seandainya kita memperbaiki diri kita terlebih dahulu, kita memperbaiki akhlak kita mengajak orang lain kepada kebaikan di saat kita sudah menjadi orang yang baik. Itu luar biasa. Namun, seandainya kita juga masih dalam proses, maka ajaklah orang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar harus tetap dilaksanakan, bahkan ketika kita sedang dalam proses menuju kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kultum mengenai mengajak kebaikan tidak harus dilakukan oleh seorang dai maupun ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.